Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 soal UTBK terkait persamaan kuadrat. Biasa kita nge-review soalnya dulu. Yang pertama ini ada akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus p kurang 3x plus 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan p kurang 5, nilai p yang memenuhi adalah. Oke. Eh, Pertama-tama sih ada beberapa sifat ya soal akar-akar persamaan kuadrat gitu. Untuk soal ini ada dua sih. Ada dua yang kepake, jadi dua dulu aja yang aku perkenalin. Itu ada sifat x1 kali x2, kedua akar kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan c per a. Kemudian kalau kedua akar ditambah x1 x2 itu sama dengan min b per a. Dengan asumsi bentuk persamaannya kayak gini nih. AX kuadrat plus BX plus C gitu. Jadi asumsinya itu A, B, C itu adalah konstanta gitu dari masing-masing X-nya gitu. Ada X kuadrat, ada X pangkat 0 atau 1 gitu. Oke, nah dari situ kita dapat sebuah di sini yang diketahui di soal kan ada persamaan x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan p kurang 5. Nah, ini ada sebuah hubungan ya. Ada sebuah hubungan itu x1 kuadrat plus x2 kuadrat bisa didapat dari x1 plus x2 kuadrat. Bentar. Ini kita jabarin dulu aja kali ya. Sama dengan berarti x1 kuadrat ya. Terus plus x1 x2 plus x1 x2 berarti 2x1 x2 gitu ya. Plus x2 kuadrat. Nah, ini kan sama ya kan. X1 x kuadratnya berarti ini tinggal dikurangin sama ini biar setara gitu. Antara persamaan ini dengan ini biar setara berarti harus dikurangin gitu. Harus dikurangin 2x1 x2. Dapat ya? Dapat aja ya. Nanti diulang-ulang aja kalau masih belum dapat. Nah, dari situ dari persamaan itu, bentar, aku hapusin dulu biar nggak terlalu ke distract. Delete, berarti ini kan sama dengan P-5 juga ya. P-5 gitu. Ini tinggal kita masukin sesuai di rumus awal gitu. X1 plus X2 ini kan min B per A. Min B per A, min B-nya di sini P-3. Berarti min P-3 min B per A. A-nya 1 ya. 1 dikurang 2 kali X1 kali X2 C per A. C-nya itu 4. C-nya 4, A-nya 1 juga ya. Sama dengan P kurang 5. Oke. Wah, kita bagi aja biar cukup. Jadi situ berarti ada keluar min P dikali masuk ya. Min P plus 3 min 2 kali 4 min 8 sama dengan P dikurang 5 gitu. Bentar. Ini kan dikuadratkan ya. Iya, ini dikuadratkan berarti salah dong. Dikuadratkan dulu berarti. Jangan langsung dikali masuk. Delete dulu. P-3 kuadrat berarti di sini ada min ya. Min P kuadrat berapa? Min 3P dikurang 3P min 6P plus 9. Oke, bener ya? Kurang 8 sama dengan P kurang 5.
Ini gimana enak? Pindah ruas saja berarti min P kuadrat pindahkan ke samping jadi P kuadrat. Ini kita ngitungnya kebalik. Ruasnya dibalik, ini ruas ini kita pindah ke sini. Tapi kita balik lagi. Sama aja. P kuadrat, terus ini ada P min plus dibagi dikurang berarti P kurang 6P min 5P berarti. Min 5P terus min 9 dikurang 8 min 17 pindah ruas 17 kurang 5 plus 12. Benar enggak? Sama dengan 0. Benar enggak? Benar ya. Ya ya. Terus kita cari faktornya. P berapa ya? Yang menghasilkan 12 kalau dikali yang kalau ditambah hasilnya adalah 5. Min 6 plus 1, ya kan? Sama dengan 0. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 6 atau P sama dengan min 1. P sama dengan 6 atau P sama dengan min 1. Nih. P sama dengan min 1 atau P sama dengan 0. Terus yang kedua, ada jika A lebih dari 0 dan selisih akar persamaan kuadrat 5x dan sama dengan 3, maka A kuadrat min A sama dengan. Nah, ini sifat yang ketiga. Tadi kan ada kalau kedua akar ditambah, ada kalau kedua akar dikalikan gitu. Nah, karena ini selisih, yang namanya selisih itu pasti dikurang kan. Yang namanya selisih pasti selisih akar pertama dan selisih akar kedua kan itu dikurang kan. Nah, operasi pengurangan pada dua akar kuadrat itu bisa dituliskan sama dengan min determinan per A dengan determinan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. Kalau kita udah dapat berarti akar D per A, akar B kuadrat min 4AC berapa berarti? B kuadrat sesuai tadi ya, B-nya berarti ini. Min 10A. Min 10A. Oke. Min 10A kuadrat. Min 4, A-nya 5, C-nya 8A. 8A per A. A-nya 5 ya. A-nya 5 sama dengan 3. Berarti kita dapat persamaan gitu. Akar min 10A dikuadratkan berarti jadi plus ya 100A kuadrat. Kurang 4 kali 5, 20. Dikali 8A, 160A. 160A sama dengan ini kita kali silang 3 kali 5 berarti 15 gitu. Biar akarnya keluar berarti harus kita apa ya? Kita pangkatkan 2 ya. Ini jadi hilang akarnya 100A kuadrat min 160A. 15 kuadrat berapa? 15 75 15 225. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Lalu gimana ya? Oh, ini kan udah jadi persamaan kuadrat ya. Ntar kita samping-sampingin dulu. Berarti 100A kuadrat min 160A min 225 sama dengan 0. Terus tinggal kita cari faktornya. Cuma biar gampang kita bisa sederhanain gitu. Kita bagi berapa ya? 5 paling.
Kita bagi 5, 20A kuadrat dikurang 160. 5 berapa ya? 32. Enggak. 32A dikurang 225 bagi 5 itu 45. Sama dengan 0. Nah, tinggal cari faktornya. Ini nggak bisa disederhanain lagi. Agak susah nih kalau nyari faktor kayak gini. Apa yang kalau dikali hasilnya 45, 20. Untuk menghasilkan 20 kan ada 4 sama 5 ya. 4 sama 5. 5. Bentar. Aku kepikirannya 2 sama 10 sih. 2A kali 10A belakangnya berarti biar hasilkan 45. Ini kayaknya 5 sama 9 gitu. 5 sama 9 terus berarti ini min, ini plus. Ya enggak? Coba kita cek 20A 2A berarti plus 18A min 50 plus 18 dikurang 50 kan min 32 ya. Benar ya? Min 5 kali plus 9 min 45. Benar, berarti kalau gitu A-nya berarti kita dapat bentar. A-nya berarti sama dengan 2A min 5 sama dengan 0, 2A sama dengan 5, A berarti 5/2. Atau 10A plus 9 sama dengan 0, 10A sama dengan min 9, A sama dengan min 9/10. Cuma karena ini ada kata-kata A-nya harus lebih dari 0 atau tidak boleh negatif, berarti yang kita ambil cuma yang ini. A sama dengan 5/2. Oke? Terus kita ditanya nih, A kuadrat min A sama dengan berapa gitu. A kuadrat min A. Oke. Ini bisa langsung masukin aja, tapi aku lebih suka kayak gini sih. Biar lebih gampang lagi. Sama dengan A dikali A kurang 1 gitu kan. Sama kan? Kalau dikali masuk. Berarti 5/2 dikali, bentar. 5/2 dikurang 1. Langsung aja samaan penyebut kali ya. Berarti 1 itu 2/2. Sama aja kan? Terus sama dengan 5/2 dikali berapa? 5 kurang 2, 3/2. Sama dengan 15/4. Oke. Jawabannya adalah A. Sip. Kemudian nomor 3. Susunan kuadrat X mempunyai akar-akar nyata dan sama jumlah kedua akar persamaan tersebut adalah. Nah, ini ada lagi satu sifat lagi gitu. Kalau akar-akarnya kembar ya. Sama kan kembar. Akar-akarnya kembar. Kalau akar-akarnya kembar itu otomatis diskriminan apa determinan sih? Nggak tahu. Pokoknya yang tadi B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. Karena determinan itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita tinggal masukin berarti ya. B-nya di situ kan yang namanya kan A plus B gitu kan. Berarti ini kita ubah dulu ke plus B gitu. Dari min kita pluskan berarti sama dengan, ini kan kalau dijabarin sama dengan min 2K plus 1 ya. Berarti sama dengan kalau plus itu berarti 1 dikurang 2K. Iya enggak? Iya kan?
dikurang 4, A-nya itu K plus 2, C-nya K min 1. Oke. Sip. Bener ya? Udah 0. Ini tinggal kita kali silang gitu sama dengan 1, 1 terus min 2 min 4K ya. Min 4K plus 4K kuadrat. Bener. Dikurang 4 dikali K plus 2 dikali K min 1 berarti K kuadrat. K kuadrat plus K min 2. Kan? Sama dengan 0. Oke, ini kita udah bisa jabarin aja dulu kali ya. 1 kurang 4K plus 4K kuadrat min 4K kuadrat min 4K plus 8 sama dengan 0. Ini 4K-nya habis, 4K kuadratnya habis, 4K jadi min 8K ya. Berarti kita dapat 9 dikurang, ya 9 dikurang 8K sama dengan 0, maka K-nya kita dapat berapa ya? K-nya berapa? 9/8. 9/8. Anda mengira ini sudah selesai? Belum, saudara-saudara. Karena kita baru dapatkannya. Kita disuruh nyari kan akar-akarnya gitu. Jumlah kedua akarnya gitu ya. Berarti kita harus apain? Ntar aku kecilin dulu. Wah, jadi kecil kali. Karena tempatnya nggak cukup ya. Ini nggak sekali gitu. Berarti kita tinggal substitusiin dulu K-nya ke persamaan itu. Persamaan kuadratnya. Dapat ya idenya ya? Kalau udah dapat, mari kita lakukan. Berarti K-nya kan 9/8 tambah 2 langsung kita ubah aja ya. Berarti 2 berarti 16/8 X kuadrat min 2 dikali 9/8 min 8/8 X ditambah 9/8 dikurang 8/8 sama dengan 0. Oke, berarti kita dapat 25/8. Ini sebenarnya kita bisa kaliin 8 aja biar hilang semua bawahnya. Yang namanya persamaan kita bisa sederhanain gitu loh. Karena bawahnya sudah sama ya, penyebutnya udah sama semua, berarti kita tulis pembilangnya aja gitu. 9 tambah 16 berarti 25X kuadrat min berapa? 2 kali 9, 18. 18 dikurang 8, 10. 10 dikali min 10X. Min 10X plus 9 kurang 8. 9 dikurang 8, 1 ya. Plus 1. Sama dengan 0. Wah, hasilnya berapa nih? Hasilnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah 5X min 1. Iya kan? Kali 5X min 1. Ya, atau 5X min 1 kuadrat. Sama dengan 0. Nah, ini yang namanya akar kembar itu ini. Akarnya itu sama. X sama dengan 1/5 X pertamanya. Terus X keduanya itu, akar keduanya itu 1/5 juga. Ini akar kembar itu sama kan. Kembar. Ya, terus kita disuruh jumlah kedua akarnya. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 1/5 plus 1/5 sama dengan 2/5. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sekian video kali ini. Udah 3 soal kita bahas.
Semangat belajar UTBK-nya, sampai bertemu di kampus impian kita masing-masing. ITB kalau enggak deh.